Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita insyaallah akan bersama-sama mempelajari fikih Idul Fitri. Ini semuanya dalam rangka mengamalkan ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Karena tidak lama lagi insyaallah kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di tahun-tahun yang akan datang dengan bulan yang penuh barokah ini. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Mungkin sudah sebagian puluhan tahun ikut Idul Fitri, merayakan Idul Fitri. Namun ini mungkin sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan motivasi kita juga membahas masalah ini adalah melaksanakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat aslun kabirun fi ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini yaitu surat Al-Ahzab 21 merupakan dasar yang sangat kuat untuk kita meneladani, mengikuti Rasul dalam ucapan beliau, perbuatan beliau dan segala keadaan beliau. Kita beridul fitri ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu alla yu'badallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat, tuntunan, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fikih Idul Fitri ini mencakup fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Ini pernah kita sampaikan dulu pada kajian fikih hujan di sini.
kata-kata fikih itu ada dua macam, fikih akbar yang berkaitan dengan akidah. Sebagaimana Imam Abu Hanifah punya kitab akidah judulnya fikih akbar. Adapun fikih cabang agama namanya fikih al-asghar, fikih yang kecil. Ya, ini sekali lagi berkaitan fikih Idul Fitri dengan masalah fikih akbar dan fikih al-asghar. Ma'asal muslim rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya Idul Fitri ya, itu bisa diketahui hanya lewat yang pertama ru'yatul hilal. Ketika malam 29 kalau terlihat hilal, besoknya Idul Fitri. Atau menggenapkan bilangan bulan suci Ramadan 30 hari. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban thalasi. Kalau langit tertutup mendung pada tadi malam ke-30 atau tanggal 29 malamnya tertutup mendung langit, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Demikian pula dengan bulan suci Ramadan. Kalau tanggal 29 malamnya nggak terlihat bulan, maka digenapkan bilangan Ramadan 30 hari. Ini adalah ajaran tuntunannya Ar-Rasul SAW. Kita mengetahui telah masuk 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri lewat salah satu dari metode ini. Kalau enggak ru'yatul hilal, ya menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi atau Ramadan menjadi 30 hari. Dan ini yang selalu diamalkan oleh Rasul, para sahabat Rasul, para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau berkata, tara'an nasu al-hilal. Manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu anni ra'aitu. Aku pun mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Ini hilal Ramadan ya. Kemudian fasama wa amran nasa bisyami. Lalu beliau pun puasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Demikian pula ada riwayat pada tanggal 29 Ramadan Rasul SAW dan sebagian para sahabat tidak melihat hilal. Maka mereka pun terus berpuasa. Sampai datang sebagian orang yang mengatakan kepada Rasul, kami melihatnya. Maka Rasul pun membatalkan puasa. Ya, beliau dan para sahabat, dan beliau mengatakan besok kita akan beridul fitri atau sholat idul fitri. Jadi sekali lagi, ini satu-satunya metode yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan awal Ramadan dan juga idul fitri. Kemudian pembahasan yang kedua, siapa yang berhak untuk mengumumkan, menentukannya setelah ru'yatul hilal tadi? Tadi Abdullah bin Umar ketika melihat hilal nggak langsung mengumumkan, nggak langsung menetapkan, melaporkan dulu kepada Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dengan Idul Fitri tadi. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk pembahasan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita maksud tadi, termasuk pembahasan fikih al-akbar. Yang mana para ulama dalam kitab-kitab akidah menyantumkan pembahasan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ini kita mau bacakan sebagian ucapan ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Imam Harb bin Ismail Al-Karmani atau Imam Al-Karmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Ulama salaf yang hidup di abad ketiga Hijriah. Dalam kitab beliau yang masyhur tentang akidah, beliau mengatakan, hadhihi madzahibu ahlil ilmi wa ashabil asar
wa ahli sunnah al-mutamassikina biha al-muqtada biha fiha milladun ashabi Rasulullah SAW ila yaumina hada. Inilah ajaran para ulama ashabul athar ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang merupakan suri toladan dari kalangan para sahabat Rasul sampai hari ini, kata Imam Al-Karmani rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa adraktu man adraktu min ulama al-Hijaz wa Syam wa ghirim alaiha. Dan aku mendapati ulama di negeri Hijaz, Mekah, Madinah, negeri Syam dan selain mereka ya di atas akidah yang satu ini. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fahuwa mukhalifun mubtadi' kharijun alil jamaah. Dan beliau mengatakan barang siapa menyelisih ajaran ini atau mencela atau nyinyiri orang yang mengucapkannya, maka dia telah menyelisihi kebenaran, dia pelaku kebid'ahan dan dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Zailun an manhaji sunnah wasabil haq. Dia keluar dari manhaj ahlus sunnah dan keluar dari jalan kebenaran. Di antara akidah tersebut kata beliau, wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan wa ilam yakunu bararatan udulan atqiya. Melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin meskipun mereka bukan orang yang baik, bukan orang yang adil, bukan orang yang bertakwa. Yang penting pemimpin muslim wajib untuk didengar, ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan ucapan ulama ahlussunnah yang lain, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 Hijriah. Kalau tadi ulama abad ketiga, sekarang ulama abad keempat. Dalam kitabnya yang masyhur Ushulus Sunnah ada bab as-shalah khalfal wulad. Dalam kitab akidah tersebut ada bab khusus salat di belakang pemimpin kaum muslimin atau salat bersama pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, wa min qauli ahli sunnah anna salatal jum'ah wal idain wa arafa ma'a kulli amirin barrin aw fajirin minas sunnati wal haq. Di antara ucapan ahli sunnah, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, Arafah bersama pemimpin yang baik atau yang fajir, dan itu termasuk sunnah dan termasuk kebenaran. Jadi sekali lagi, ini merupakan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Salat Idul Fitri itu bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada muridnya yang bernama Syu'aib, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara shalah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang zalim. Kemudian Syu'aib bertanya, as-salata kullaha, apakah setiap salat bersama pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Dan ini sekali lagi ijma' ahlus sunnah wal jamaah yang tertulis dalam kitab-kitab al-aqidah. Maka sebagaimana Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin wa lima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat,
dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ya, sekali lagi seorang muslim yang bijak mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para ulama as-salaf, khususnya sekali lagi ini adalah ijma' mereka dalam bab al-aqidah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita tahu malam tersebut sebagaimana kebiasaan di negeri kita, ya, ada sidang isbat ketika sudah ditetapkan, misalnya ya besok adalah hari raya Idul Fitri, maka saat itu pula disyariatkan untuk mengumandangkan takbir al-Id, ya, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 185 kalau tidak salah, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Untuk kalian menyempurnakan bilangan, ya, bulan Ramadan, dan untuk kalian bertakbir. Ya, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan mulainya takbir al-Id atau Idul Fitri diantaranya setelah genap melaksanakan puasa sebulan penuh, entah 29 atau 30 hari. Selesai langsung mengumandangkan at-takbir. Dan takbir yang masyhur itu riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu takbir yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan setiap orang mengumandangkan takbir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah takbir malam harinya, pagi harinya tentunya siap-siap untuk sholat Idul Fitri. Ya. Maka dari sini kita mau nukilkan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan yang berkaitan dengannya dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Muyassarah fil Kitabi wa Sunnah Al-Mutahharah, ya, kumpulan pembahasan fikih yang sederhana dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang suci, yang ditulis oleh Syekh Husain bin Auda al-Awaisyah. Ini ada 7 jilid bukunya. Ini jilid yang kedua, ya. Syekh Husain Awaisyah termasuk murid senior dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan masalah ini antum juga bisa dapatkan dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya, kitab-kitab fikih. Ini sekedar meringkas saja. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita urutkan sesuai dengan yang ada di kitab. Yang pertama pembahasannya hukum sholat Idul Fitri Idul Adha. Kata penulis di sini, salatul idain wajibatun. Salat Idul Fitri Idul Adha itu menurut pendapat yang rajih wajib. Dalilnya limuadzabatin Nabi sallallahu alaihi, karena Rasul mengamalkan setiap tahunnya. Wa amrihi ar-rijal wan nisa an yakhruju laha. Dan dalilnya karena Rasul memerintahkan semua orang untuk keluar, ya, ke lapangan menyaksikan salat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Ya. Kalau mau ditambahkan juga dalil yang ketiga, kenapa kok wajib salat Idul Fitri Idul Adha? Karena kalau seandainya hari raya jatuh pada hari Jumat, salat Jumat bagi laki-laki tidak wajib, gugur karena apa? Sudah diwakili salat Idul Fitri. Dan tidaklah yang menggugurkan yang wajib kecuali juga wajib. Ini kita mau bacakan riwayatnya. Adapun tentang masalah Rasul memerintahkan semua orang untuk keluar, diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, amarana Rasul sallallahu an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami para wanita diperintahkan oleh Rasul untuk keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
ya, atau untuk mengeluarkan al-awatik wal huyat wa dawatil khudur. Anak-anak gadis bahkan yang haid pun disuruh keluar dari rumah untuk ke lapangan. Fa'amal huyat fayatadina as-shalah. Meskipun kalau yang haid tidak boleh untuk ikut salat, namun menyaksikan hari raya ya kaum muslimin di lapangan. Wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang di antara kami, para akhwat, tidak punya jilbab? Kata Rasul, litul bisuha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan, memakaikannya apa? Jilbab. Sampai demikian Rasul apa? Perintahkan semua manusia untuk keluar. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, bahkan perempuan yang haid untuk keluar. Meskipun tidak boleh salat. Cuma sekali lagi, ya perintah untuk keluar ke musolah. Ini juga perintah untuk melaksanakan sholat ya Idul Fitri tersebut. Adapun dalil tadi tentang sholat Jumat itu gugur dengan adanya sholat Id, ini hadisnya an Iyas bin Abi Ramlah Asyami qala syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'al Zaid bin Arqam. Ada kisah dialog antara Muawiyah Ibnu Abi Sufyan dengan Zaid bin Arqam. Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, sahabat Rasul, asyahidta ma Rasulullah SAW idain istama'a fi yaumin? Apakah engkau pernah menyaksikan 2 hari raya bersatu di zaman Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW? Qala na'am, iya, kata Zaid. Fa kaifa sana? Bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul dikatakan sholal Id summa rakhasa fil Jum'ah. Rasul salat Idul Fitri, kemudian Rasul memberikan keringanan untuk tidak salat Jumat. Seraya bersabda, man syaa an yusalli falyusalli. Siapa yang mau salat Jumat silahkan. Artinya tidak apa? Wajib. Ini menunjukkan salat Idul Fitri, Idul Adha, ini menurut pendapat yang kuat wajib fardu ain. Nah, kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan adab yaumil idain. Ya, sebelum salat, sebelum pergi ke tanah lapang, apa adab-adabnya? Yang pertama kata beliau, lubsus thiyab al-jamilah, memakai pakaian yang terbagus. Ya, nggak harus yang baru. Tapi kalau ada yang baru ya sudah, alhamdulillah. Kalau tidak ada, yang penting yang terbaik. Dan sebelumnya diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, mereka mandi besar dahulu. Mereka pakai minyak wangi dan sebagainya, betul-betul berhias. Cuma tentunya untuk perempuan tidak boleh bersolek ala jahiliyah. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasul sallallahu yalbasu yaumal id burdatan hamra. Dahulu Rasul sallallahu pada hari raya memakai baju, dikatakan di sini baju yang warna merah cuma ada garis-garisnya. Artinya pakaian Rasul yang terbagus yang beliau miliki ini burdatan hamra. Nah, ini salah satu adab ke tanah lapang untuk sholat Id, memakai baju yang terbagus. Kemudian di antara adab sholat Idul Fitri, al-aklu qoblal khurud fil fitri dunal adha. Makan dulu sebelum berangkat ke tanah lapang. Dalilnya an Anas ibni Malik qala kana Rasul sallallahu la yaghdu yaumal fitri hatta yakulu tamarat. Dahulu Rasul sallallahu tidaklah pergi salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Dengan jumlah witir 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Atau terserah kita mau makan apa yang kita mau makan, tidak ada masalah. Ini diantara hikmahnya kata para ulama untuk menunjukkan kita itu sudah waktunya berbuka, tidak boleh berpuasa di hari raya. Di antara waktu yang haram berpuasa yaitu apa? Hari raya. Maka untuk menunjukkan akan hal tersebut, makan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Nanti beda kalau salat Idul Adha, tahan dulu jangan makan sampai menyembelih hewan korban. Meskipun semua hukumnya ini mustahab.
Kemudian pembahasan berikutnya al-khuruj ilal musalla. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu yang sunnah, yang afdol, yang terbaik di tanah lapang, bukan di masjid. Ya, ini sekali lagi yang paling nyunnah, yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka ada sebuah kitab contohnya di sini, Salatul Idain fil Musalla hiya sunnah. Ada kitab yang berjudul Salat Idul Fitri Idul Adha itu di musola. Di sini hati-hati. Musola itu bukan ya sesuai bahasa kita. Nggak cukup Ustaz musola Ustaz. Ya, yang dimaksud musola sini tadi kita katakan apa? Tanah lapang. Dan sudah sering kita sampaikan, terkadang ada kosakata bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab, cuma makna aslinya dengan yang adopsian beda. Contoh di sini, kalau kata-kata musola dalam bahasa hadis, bahasa ulama itu tanah lapang, bukan musola apa? Iya, kakaknya langgar wakaf, adiknya masjid, bukan. Ya, sekali lagi, ya sebagaimana kata-kata jangan berbuat syirik, jangan diartikan syirik apa? Iri dengki. Ya, ini makanya kadang ya perlu diperbaiki lagi ya bahasa kita. Ya sekali lagi, Rasul SAW itu tidak pernah sholat ya ketika di Medina misalnya, di Masjid Nabawi nggak pernah bilang. Ya padahal itu masjid yang apa? Termulia setelah Masjid Al-Haram, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan semua masjid kecuali Masjid Haram. Tapi Rasul tidak pernah sekalipun sholat Idul Fitri Idul Adha di Masjid An-Nabawi. Beliau sholat di tanah lapang yang meskipun masih dekat dengan Masjid Nabawi. Intinya sekali lagi termasuk sunnah Rasul sholat di tanah lapang, sholat Idul Fitri Idul Adha. Kita mau bawakan sebagian riwayatnya ya. Ini kita ambil dari tadi kitab Salatul Idain fil Musalla hiya sunnah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dari Barra bin Azif radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma adha ilal baqi ay al-musalla fa shalla rak'atain. Beliau Rasulullah SAW keluar ke musola dekat Baqi, pemakaman di dekat Masjid Nabawi. Fasala rakaatain, beliau salat Idul Adha terutama waktu itu 2 rakaat. Demikian pula riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, pernah beliau ditanya asyahidtal id ma Nabi SAW, apakah engkau pernah mengikuti salat Id bersama Nabi SAW? Kemudian beliau mengatakan na'am, iya. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau sholat di tanah lapang. Ya, kemudian kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hadza dalilun liman qala bistihbabil khurud li sholatil id ilal musalla. Ini adalah dalil bagi yang mengatakan disunahkan sholat di tanah lapang. Ya, wa anau afdal min fi'liha fil masjid, dan itu lebih afdal daripada salat di masjid ya, kecuali kalau hujan. Ini beda karena terpaksa. Tapi kalau ada ya sekali lagi keleluasaan, nggak ada darurat, yang sunnah yang afdal di tanah lapang ya, atau mungkin di jalan yang agak besar. Nah, bukan di masjid. Kemudian pembahasan berikutnya mukhalafatut thariq. Kalau orang itu pergi ke tanah lapang untuk sholat, disunahkan. Pergi dan pulangnya itu beda dari jalan yang berbeda. Mungkin antum nggak tahu di sini rumahnya misalnya, ya di tengah-tengah situ kan ada samsat itu ya. Nggak apa-apa, sunnah Rasulullah SAW semampunya kalau bisa. Ya, ini namanya sunnah Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu idza kana yauma id khalafa tariq. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul ketika hari raya Idul Fitri,
beliau itu jalannya berbeda, pipinya berbeda, pulang perginya apa? Berbeda. Salah satu hikmahnya kata para ulama, agar bumi itu bersaksi antum melaksanakan salah satu syiar Islam yang terbesar, salat Idul Fitri. Itu diantaranya. Ya, agar apa? Bumi ini menyaksikan ya di hari kiamat akan apa? Langkah-langkah antum untuk mensiarkan syiar Islam. Nah, waktu salat Id, kata penulis di sini, yadkhulu waktu salat Idul Fitri inda irtifa'is syams. Salat Id dimulai ketika matahari sudah naik, ya, yakunu dzalik hina takunu syamsu ala qadri rumhain, yaitu setinggi 2 tombak, kurang lebih setengah jam. Ya, kalau 1 tombak kata ulama kurang lebih 15 menitan lah. Ya, seperti kalau kita sholat duha, itu waktunya atau sholat syuruk 1/4 jam setelah apa? Matahari terbit. Ya, kan waktu syuruk sekarang jam berapa? Coba lihat itu. 5:30. Maka sudah boleh sholat Idul Fitri jam 6 kurang lebih. Mau dilebihkan juga sedikit ada masalah. Intinya sekali lagi, awal waktu sholat Id itu ketika matahari sudah tinggi, ya, setinggi 2 tombak. Kemudian dibawakan riwayat ya di sini tentang hal tersebut. An Abdullah bin Busrin anna kharaja man nasi fi yaum Idul Fitr aw Adha fa anqara ibta al imam wa qala inna kunna ma'an nabiy sallam qad faragna sa'atan hadhihi wa dzalika hina at-tasbih. Ya, ada riwayat dari Abdullah bin Busr, beliau pernah sholat Idul Fitri bersama manusia atau Idul Adha, kemudian beliau mengingkari imam yang terlambat melaksanakan sholat, artinya dilama-lamakan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita dulu sholat bersama Nabi SAW ketika tadi matahari sudah tinggi 2 tombak, tidak diakhirkan. Nah, poin berikutnya, hal yu'adzan lil aidain au yuqam? Apakah ada adzan dan qomat ketika sholat Idul Fitri Idul Adha? Jawabannya apa? Kenapa kok nggak ada? Kan sama dengan sholat yang lain, ha? Iya, ini sekali lagi dalam ibadah tidak ada qiyas, ya. Kan sholat 5 waktu saja ada adzan qomat, masa nggak ada? Ayo kita adakan, nggak boleh. Kenapa? Rasul SAW sudah mensyariatkan salat Idul Fitri Idul Adha tanpa adzan dan tanpa iqamah. Dalilnya an Atha an Ibni Abbas wa Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, dari Atha, dari Ibni Abbas, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, 2 sahabat Rasul, beliau berkata atau mereka berkata, lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada adzan dan qomat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semisal dengannya. Kata Jabir bin Samurah juga, shallaitu ma'a Rasulullah SAW al-idain ghaira marra wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Aku pernah salat bersama Rasul, salat Idul Fitri, Idul Adha, bukan sekali 2 kali, namun berkali-kali, namun tanpa adzan dan tanpa iqamat. Kemudian sekarang tentang sifat sholat, tata cara sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Salatul Id rakaatan, ya sudah kita ketahui bersama berapa rakaat sholat Idul Fitri? 2 rakaat. Yukabbir fiha ba'da takbiratul ihram wa qoblal qira'ah sab'an. Ini ada khilaf memang antara para ulama bahwasanya takbir rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu ada yang mengatakan 7 takbir itu sekalian masuk takbiratul ihram. Ini pendapat yang pertama. Jadi setelah Allahu Akbar itu kemudian apa? 6 kali takbir lagi. Ya, jadi 7 itu bersama apa? Takbiratul ihram. Ada pula yang berpendapat di sini, pendapat penulis, takbiratul ihram keluar dari 7 takbir itu. Wallahu alam, ini yang saya rasa lebih kuat, ya. Bahwasanya takbiratul ihram ini rukun, beda dengan takbir yang setelahnya. Maka kata para ulama, takbir yang 7 itu seandainya, ini sering juga kan terjadi. Imam apa?
lupa langsung membaca Al-Fatihah. Nah, ini kata ulama hukumnya mustahab. Kalau misalnya lupa, jangan imam dipaksa untuk sujud sahwi, jangan. Atau disuruh mengulang, tidak. Ini hukumnya mustahab. Ya, sekali lagi sah sholatnya, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi yang ini ya, al ilmu qabla al-qawli wal amal. Jangan sampai ketika kita mendapati imam lupa takbir misalnya, kemudian kita ulangi lagi selesai sholat, ini enggak. Ya, tetap sholatnya apa? Sah. Karena hukum 7 takbir pertama itu mustahab, ya. Kemudian rakaat yang kedua itu 5 kali apa? Takbir. Ini ya setelah takbir dari sujud tadi, ya 5 kali. Riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin As qala Nabi SAW at-takbir fil fitri sab'un fil ulah. Rasul mengatakan takbir salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama. Wa khamsun fil akhirah, dan 5 kali di rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima, kemudian baru membaca Al-Fatihah dan juga surat. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, makanya di sini kita mau tambahkan keterangan dari penulis, wa takbir sunnatun. Ya, takbir ya yang 7, yang 5 tadi itu hukumnya sunnah. La tubtilu sholata bitarkihi amdan wala sahwan. Ya, takbir yang 7, yang 5 tadi itu tidak membatalkan salat seandainya ditinggalkan entah sengaja atau karena lupa. Seandainya pun sengaja ditinggalkan, tetap hukum salat idnya apa? Sah. Cuma memang nggak mengikuti sunnah, nggak afdol. Nah, qala Ibnu Qudamah, berkata ulama yang bernama Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala a'lam fihi khilafan. Aku tidak melihat adanya perselisihan dari ulama tentang masalah ini. Tentang apa? Tidak batalnya salat Idul Fitri, Idul Adha kalau imamnya lupa ya takbir yang 7 tadi dan yang 5. Nah, dan kata beliau, wa rajjaha Syaukani anna idza taraka sahwan la yasjud lisahwi. Imam Syaukani mengatakan kalau imamnya lupa takbir tadi tidak perlu sujud sahwi. Nah, pembahasan berikutnya, hal yarfa yadai ma'akuli takbiratin. Apakah perlu disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika 7 takbir tadi atau 5 takbir tadi? Kata penulis, ya Syekh Husain Awaisyah rahimahullah atau hafidhallahu ta'ala, lam yasbut anin Nabi SAW anna rafa'yadai. Tidak ada riwayat yang sahihah Nabi mengangkat kedua tangan beliau. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar ya sudah Allahu Akbar dengan apa? Suara saja. Wallahu taala alam. Bahkan ada memang riwayat dari Umar bin Khattab, namun juga kata Syekh Albani tidak sahih juga. Wallahu alam. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ya mungkin nggak disebutkan apa yang perlu dibaca antara ya takbir itu. Kalau Rasul SAW nggak ada riwayat sama sekali zikir atau bacaan apa, ya ini sekali lagi kalau riwayat dari Rasul tidak ada bacaan sama sekali antara apa 7 takbir tadi atau 5 takbir tadi. Namun ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu mengucapkan alhamdulillah sana Allah, yang mengucapkan alhamdulillah subhanallah wallahu akbar atau salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Namun kaidah Rasul SAW mengatakan khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalaupun dilakukan ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian surat apa saja yang dibaca? Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah hal ataka haditsul ghasyiyah. Mirip dengan salat Jumat. Cuma bedanya
Kalau sholat Jumat itu ada dua yang Rasul contohkan, ya. Sabisma dan Al-Ghasyiyah tadi. Atau surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Ini kalau apa sholat Jumat ada dua contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau sholat Id itu bedanya Rasul membaca Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah selain Sabisma Rabbikal A'la dan Al-Ghasyiyah tadi. Paham insyaallah ya? Namun semampunya faqra umma tayassara minal Qur'an. Kemudian pembahasan berikutnya, hal yusalli qablaha au ba'daha. Apakah ada salat sunnah qobliyah Id atau ba'diyah Id? Ya, maka dibahas di sini dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitr fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi keluar salat Idul Fitri, ya, salat 2 rakaat dan beliau tidak salat sebelumnya qobliyah dan juga tidak salat ba'diyah. Ya, maka ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamakan dengan salat Jumat, ada qobliyah ba'diyahnya, tidak ada. Nah, kemudian khutbatul Id, ya, khutbatul Id. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, khutbah dulu atau salat dulu? Hah? Iya, jangan kembali dengan apa? Salat Jumat. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala syahidul Id ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah menyaksikan salat Idul Fitri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dan semuanya salat sebelum khutbah. Ya, salat dulu sebelum apa? Khutbah, jangan dibalik. Kemudian pembahasan ini terutama bagi khotib. Hal yaftati al khutbah bit takbir. Apakah khotib ketika mulai khutbah itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah? Maka dijawab oleh Syekh di sini, yaftati al khatib khutbatau yaumal id bi khutbatil haja alal asli. Secara asal khatib itu ketika mulai khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Yang kita sampaikan di awal kajian tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna khutbatul hajah fi nikah wa ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami para sahabat khutbatul hajah pada acara pernikahan, khutbah nikah dan selainnya. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, Rasul memulai dengan khutbatul al-hajah, dan ada ya dalam Sahih Muslim riwayatnya. Kemudian kata penulis, walam yasbut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaftati khutbatai al-id bit takbir. Tidak ada riwayat Rasul memulai ya khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan takbir. Ya, sekali lagi kalau mau mengikuti sunnah Rasul, itu tadi mulai khotib dengan khutbatu al-hajah. Nah, kemudian qadha salatil Id. Kalau seseorang ketinggalan salat Id, apakah ada qadha salat Id? Maka disampaikan di sini, an Abi Umar ibni Anas bin Malik qala haddatsani umumati minal ansar min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu ughmiya alaina hilalu Syawal. Ini afwan, ini pembahasannya nanti yang tadi ini berkaitan dengan yang kita sampaikan. Kalau seandainya ya bukan terlambat, kalau seandainya sebagian para sahabat ketika malam 30 nggak kelihatan hilal, ya. Kemudian berpuasa besoknya, ya. Namun sebagian melihat, namun terlambat melaporkan kepada Rasul. Apalagi dulu kan susah alat komunikasi dan transportasi. Apakah salat Id itu bisa ditunda besoknya? Paham pembahasannya? Ya, kita bacakan riwayatnya. Umiya alaina hilalu Syawal. Pernah kata tadi
putranya Anas bin Malik, kami tidak melihat hilal Syawal tanggal 29 itu. Ya, makanya sekali lagi ini metode yang dipakai Rasulullah SAW. Nggak bisa ditentukan 10 tahun yang lalu, nggak bisa. Lihatnya apa? Tanggal 29 itu baru bisa ditentukan. Fa asbahna siyaman, kami pun berpuasa besoknya. Ya, puasa tanggal 30 Ramadan berarti. Faja'a rakbun min akhirin nahar. Namun tiba-tiba di sore hari ataupun di siang hari datang sebagian orang dari para sahabat Rasulullah, fasyahidu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilal bil ams. Mereka bersaksi, mereka melihat hilal ya kemarin malam. Paham? Ya, fa amarahum Rasulullah an yuftiru. Maka Rasul pun memerintahkan semua para sahabat yang puasa itu untuk membatalkan puasanya. Cuma kan sudah sore hari atau sudah siang hari, nggak mungkin salat apa? Maka kata Rasul, wa an yakhruju ila idihim minal ghad, besok kita salatnya. Paham? Jadi boleh kalau seandainya terjadi kasus seperti ini menunda apa salat Idul Fitrinya. Jadi seandainya ya sudah sidang isbat, nggak ada yang mengaku melihat. Ya, qadar Allah sudah diumumkan puasa, tiba-tiba ada yang apa ketinggalan, mungkin habis melihat ketiduran. Wallah ya bisa jadi. Iya. Kemudian ketika diteliti betul dia melihat seandainya namanya kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Ya, maka ini ilmu qoblal qouli wala ba, jangan kaget. Wah, ini kok ada hari raya ya terlambat. Ini ada kasusnya. Rasulullah SAW mengatakan besok kita sholat Idul Fitri. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya tadi. Idza fatathu shalah ma'al jamaah. Bagaimana kalau orang itu terlambat, ketinggalan salat apa? Id. Karena ketiduran atau mungkin ada hajat yang lain, ada macet atau lain sebagainya. Bagaimana yang dilakukan? Qala al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, bab idza fataul id yusalli rakaatain. Bab, ya antum nanti lihat dalam Sahih Bukhari ada bab apabila seseorang ketinggalan salat Id, imam sudah ya naik ya khutbah, maka orang itu mengqadha salat ya Id 2 rakaat. Ya, meskipun ada sebagian mengatakan tidak perlu. Cuma ini pendapatnya Imam Bukhari wallahu taala alam. Wa kadarkan nisa wa man kana fil buyut wal qura liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hada iduna alal Islam. Demikian pula ada riwayat dari Anas bin Malik, beliau memerintahkan ya keluarga beliau kalau ketinggalan salat Id untuk salat ya qadha salat al-Id wallahu taala alam. Kemudian selesai salat maka ar-rukhsa fil la'ib alladzi la ma'siyata fi. Ada kelonggaran untuk istilahnya bersenang-senang, menunjukkan kegembiraan meskipun tidak boleh berlebih-lebihan ya. Contohnya mungkin bagi ya kebiasaan kita kan apa? Bagi-bagi, jangan pakai istilah itulah, yang lain apa? Hah? Apa sih kalau di kampung itu apa? Lupa saya bahasanya. Hah? Unjung-unjung ya, unjung. Ya kan masa lalu kita dulu gitu kan. Itu luar biasa senangnya itu meskipun hanya apa? Ya mungkin dulu cuma 5 perak, 10 perak, luar biasa. Nah, itu seperti itu. Intinya memberikan apa kegembiraan. Ya, jangan apa? Oh, ini ya mubadzir sebagainya. Ini hari raya yang ada kelonggaran terutama bagi anak-anak. Makanya sering kita sampaikan, antum jangan ngomong ingat akhirat, anaknya nggak dibelikan baju, nggak dibelikan mainan, jangan. Ya, jangan bakhil dan juga jangan mubadzir, tengah-tengah lah. Ya, seperti di sini juga sama. Bersenang-senang itu sangat amat dianjurkan, menunjukkan apa? Rasa ya syiar Islam yang luar biasa. Cuma jangan sampai berlebihan. Ketemu yang bukan mahramnya cipika-cipiki haram. Antum 1 bulan penuh ibadah takut maksiat selesai. Naudzubillah min dzalik. Dimulai dengan apa? Maksiat lagi. Ya, maka sekali lagi ini juga perlu disampaikan. Ya, boleh ya istilahnya menyambung tali silaturahim atau unjung-unjung dan sebagainya, cuma jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang ibadah puasa yang luar biasa kita rusak dengan 1 hari tersebut. Naudzubillah min dzalik.
Dikatakan oleh Anas bin Malik, qadima Rasulullah al-Madinah walahum yauman yal'abuna fihima. Rasul pernah ketika datang ke kota Madinah pertama kali melihat sebagian penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya yang mereka bermain-main di dalamnya. Ma hadzal yauman qalu kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini adalah hari raya yang kami rayakan di zaman jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah menggantikan 2 hari raya kalian arah jahiliyah dengan 2 hari raya Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini 2 hari raya hari raya kaum muslimin, Idul Fitri, Idul Adha dalam setahun. Dan di situ dibolehkan untuk tadi bergembira, namun tidak boleh berlebihan. Di antara dalilnya juga dari Aisyah, dakhala Abu Bakar wa indi jariyatan min jawaril ansar tughaniyan. Pernah satu saat di hari raya, Abu Bakar As-Siddiq itu ayahnya Aisyah datang menemui Aisyah. Dan Aisyah memiliki 2 budak perempuan yang kecil yang sedang menyenandungkan lagu, cuma lagunya bukan lagu ala koplo dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ini Yaumul Bu'ats, tentang apa? Perang. Ini hari raya tapi apa? 2 orang perempuan tersebut, anak kecil bukan dewasa, menyenandungkan istilahnya nasyid istilahnya. Makanya dari sini para ulama mengatakan ini hanya untuk hari raya saja dan nggak pakai drum band dan sebagainya, enggak. Hanya suara saja. Itu pun hari raya tok. Kemudian kata Aisyah, walasata bimughaniyatain. Mereka berdua ini bukan penyanyi istilahnya asli, bukan. Cuma senang aja menyenandungkan syair-syair. Faqala Abu Bakar amazamiri syaitan fi baiti Rasulullah. Kok ada seruling setan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, nyanyian tersebut adalah seruling-seruling setan. Secara asal hukumnya haram. Namun kata Rasul SAW, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Ya Abu Bakar, ini hari raya kita. Artinya ini pengecualian. Boleh mereka bergembira dengan nyanyian tersebut, cuma dari segi alat musiknya tidak pakai. Demikian pula maknanya juga tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sekali lagi, boleh merayakan tersebut dengan kegembiraan, kebahagiaan, menampakkan kesenangan, cuma tidak boleh berlebih-lebihan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir istihbabut tahni'ah bil id, disunahkan mengucapkan ucapan selamat hari raya. Di antaranya dalam riwayat Jubair bin Nufair qala kan ashabun Nabi sallam idza iltaqau yaumul id yaqul ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Nabi kalau mereka bertemu waktu hari raya Idul Fitri misalnya, mereka berkata kepada yang lain taqabbalallahu minna wa minkum. Meskipun ini yang paling afdal, namun sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya membolehkan ucapan-ucapan yang mengucapkan selamat selama tidak ada unsur menyelisihi syariat. Cuma yang afdal ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Langsung tutup atau mau ada soal jawab? Oh iya Pak, silakan Pak. Saya khawatir nanti orang-orang karena capek ibadah. Iya Pak, silakan Pak. Kalau saya pribadi tadi saya katakan Rasul SAW tidak ada satu periwayat yang sahihah mengucapkan apapun. Rasul diam. Apalagi kan imam cepat sekali. Allahu Akbar, nggak mungkin. Tapi kalau seandainya kita mau membaca, ada riwayat contohnya ada. Dari Abdullah bin Mas'ud mengucapkan Alhamdulillah wa subhanallah atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh. Tapi kan kalau sholawat nggak nutup ini Pak. Iya boleh, iya. Itu ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuma kalau anak ditanya pribadi, kita katakan Rasul bersabda, khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam dan Rasul tidak mengucapkan sama sekali zikir apapun. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. 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 Ya sudah kita sampaikan yang benar hanya apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, sepanjang usianya Rasul, para khulafa Rasyidin, para sahabat, para imam, semuanya pakai metode ru'yatul hilal. Dan ilmu hisab sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, jangan dikira hanya ada pada zaman sekarang saja. Sudah ada zaman, cuma nggak dipakai untuk apa? Ya, finish penentuan hari raya Idul Fitri. Dan hadisnya jelas sekali. Sumu liruyati wa aftiru liru'yatihi. Wallahu ta'ala alam. Iya, disaksikan ini terutama kalau puasa, ya. Kalau untuk Ramadan iya, sebagaimana kisah Abdullah bin Umar. Nanti beda dengan Id, kalau nggak salah ada 2 saksinya. Wallahu a'lam. Nanti kembalinya kepada ulil amri. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan. Sebetulnya ya, jangan berbeda. Karena apa? Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Surat An-Nisa 59 Allah berfirman, jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Dan sunnah sudah menghukumi salat Idul Fitri ikut ru'yatul hilal dan ikut pemerintah kaum muslimin. Ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ya, makanya sekali lagi dalam kitab-kitab akidah dibahas masalah seperti masalah haji. Haji ikut apa? Pemerintah kaum muslimin. Antum bisa bayangkan kalau orang haji ikut ormas, ikut yayasan, kacau balau. Ya, ini demi apa? Persatuan kaum muslimin. Apalagi sekali lagi ini syiar yang luar biasa, sangat disayangkan kalau ada apa? Perbedaan. Padahal sekali lagi dalam zaman Rasul, para sahabat yang ada cuma ru'yatul hilal dan semuanya dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Oh iya Pak, iya bukan lebih baik lagi, wajib Pak. Iya. Cukup? Mungkin nanti ada 2 hari raya, kita ke pemerintah dan Jumatnya kita yang keluarga puasa apa? Ya puasa, masa ikut enaknya tok ya? Iya, puasanya ikut yang duluan, ya hati-hati. Enggak, kata siapa mana dalilnya? Ya, itu takbir yang asli atau yang iya, sekali lagi harus konsekuen ya, harus konsisten. Ya, kalau ikut pemerintah ya puasanya juga sama. Enggak ada mana dalil kalau sudah takbir harus batalkan mana. Ya, sekali lagi batalnya itu kalau apa? Ru'yatul hilal. Rasul jelas-jelas mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru liru. Puasalah kalau melihat hilal dan aftiru, beriftar. Iftar itu artinya apa? Berbuka. Ya, artinya di sini Idul Fitri maksudnya. Kalau melihat apa? Hilal, bukan wa aftiru lil hisab, bukan. Wa aftiru li ru'yatihi. Kalau belum terlihat berarti apa? Enggak boleh iftar. Bukan karena takbir li ru'yatihi. Iya, jangan enak-enak tok. Iya. Rasul kata para ulama hati-hati. Man tata barokhasta zandaqo. Ya, ini juga perlu kita sampaikan kaidah para ulama. Ya, barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia itu zindik. Munafik. Iya. Sebetulnya hatinya ikut pemerintah, cuma perutnya ini ikut. Ini hati-hati. Nah, silakan Pak. Iya. Iya. Iya, kita sampaikan kategori negeri Islam, negeri kaum muslimin ini berdasarkan pemahaman para ulama. Kategori negeri Islam itu enggak harus semuanya 100% atau 99,9 muslim semua, tidak. Ya, negeri Islam itu yang pertama syaratnya kalau pemimpinnya muslim. Enggak harus seperti orang muslim tapi dia ikut aturan barat misalnya. Apakah dia kafir, Pak? Langsung dikafirkan? Enggak. Ya, ini panjang penjelasannya. Cuma sekali lagi saya sampaikan kategori negeri Islam kata para ulama yang pertama
bahwasanya pemimpinnya muslim. Ulil amri minkum, dari kalian, dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua syaratnya nampak syiar-syiar Islam. Dan ini juga ya dibahas dalam kitab-kitab akidah seperti kitab ya I'tiqad A'immat al-Hadis. Di antara syaratnya nampak syiar-syiar kaum muslim. Negeri kita nampak enggak syiar-syiar kaum muslimin? Dan diakui seluruh ulama dunia, negara Indonesia, negara Islam yang paling banyak penduduknya. Ya, betul enggak? Enggak ada satupun ulama di dunia yang mengatakan Indonesia negeri kafir, enggak ada. Dan kalau ada yang mengatakan Indonesia negeri kafir, silakan dia hijrah. Kita nggak keberatan, silakan monggo. Iya, kita kalau dibahas panjang, Pak. Yang pertama memang yang wajib ditaati pemimpin muslim. Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpin negeri itu pemimpin kafir? Secara asal tidak sah dia jadi pemimpin. Pemimpin orang muslim harus muslim. Pemimpin kafir nggak boleh, atau orang kafir nggak boleh memimpin kaum muslimin. Ya, tapi kalau seandainya terjadi, yang pertama kalau muslim tersebut menyelisih aturan pemimpin kafir, apakah dia selamat? Dalam artian nggak mendapatkan bahaya, tetap akan mendapatkan bahaya. Maka dia taati dalam rangka menghindarkan dari kemadharatan. Bedanya dengan taat kepada pemimpin muslim. Taat kepada pemimpin muslim karena akidah. Karena Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Dan mentaati pemimpin muslim dapat pahala meskipun dalam hal yang mubah. Ini pembahasannya sudah sering kita sampaikan. Contoh, antum berhenti di lampu merah. Kalau antum niatkan dalam rangka ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum, insya Allah dapat pahala. Cuma kalau karena terpaksa daripada kena tilang, nampun, ya itu dapatnya apa? Nggak kena tilang, nggak dapat pahala. Jadi sekali lagi bedanya tetap taat, dua-duanya taat. Cuma bedanya kalau pemimpin muslim kita taat karena akidah. Ini pemimpin kita kaum muslimin yang Allah katakan ati Allah wa ati Rasul wal imam minkum. Dan dalam kitab akidah banyak dibahas seperti ini. Imam Tahawi mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla fardhu. Kita mentaati pemimpin kaum muslimin karena taat kepada Allah dan itu hukumnya fardhu, wajib. Paham Pak ya? Nah, ya, insya Allah yang terakhir ya, jam 6 pas ini. Ya. Kalau ru'ya, apa harus pakai alat? Ru'ya, kalau zaman, ya, kalau antum bisa tanpa alat, alhamdulillah. Ya, mungkin di atas gunung atau di mana, sebagaimana dahulu. Ya, namun kalau sekarang ini kan kalau di kota-kota ini, ya ada banyak lampu-lampu dan sebagainya. Beda dengan dulu di zaman para sahabat yang mereka apa di gurun pasir tidak ada penerangan dan sebagainya, secara asal nggak pakai. Tapi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan dengan kasat mata, maka apa boleh pakai alat. Ini seperti antum a'lamu bi umuri dunyakum, seperti alat kita pakai zoom seperti ini. Ini sebagai apa? Antum a'lamu bi umuri, urusan dunia mubah. Nah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kalau mau diteruskan bisa sampai iya. Wallahu taala alam. Ya, analia juga wajah-wajah sudah banyak letih karena ibadah tadi malam. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.